Oh, hamar dalam bahasa Islamnya, dalam bahasa Arabnya. Pami dilemaskeun mah cenah euteas cenah punya eta teh. Ada juga yang disebut dengan kanker hati. Nah, itu adalah penyakit-penyakit hati tapi dari sisi jasmaninya, Bu. Nu tadi tehnya jenis-jenis penyakit hati. Tadi Ibu seperti yang saya sampaikan, rata-rata memang di dalam itu, Bu, sudah rusak, tapi orang tersebut jarang yang menyadari bahwa itu penyakit yang berbahaya. Nanti kalau sudah nambruk baru aja nyadar. Dan rata-rata mereka memang harus dalam perawatan intensif. Perawatan yang di rumah sakit dengan melakukan pola hidup sehat. Di rumah sakit ya, Bu, mau tiasa ngebecir jajan baso nya, Bu, nya. Mau ada dijagaan, ada suster, ada dokter, ada yang menunggu, ada perawat, sehingga dia betul-betul harus dirawat secara maksimal, secara intensif. Jadi di lebet rumah sakit. Kalau di rumah biasanya sok seueur ngabandel pasien. Nah, ini ketika kita mendapati penyakit hati dari sisi fisik, dari sisi raganya, bukan dari sisi jiwa. Obatnya apa? Obatnya dawa. Karena nanti obat itu ada dua, Bu, obat hati itu. Ada dawa, kalau yang sakitnya tadi. Ada hepatitis, ada sirosis, ya, Bu, ya, seperti yang disebutkan tadi yang 5. Tapi ada juga nanti penyakit hati itu obatnya syifa. Gitu. Nu tadi mah dawa. Dawa teh naon? Obat yang diminum oleh ibu, obat yang disuntikan oleh dokter, atau ada ramuan-ramuan yang ibu ambil dari tanaman rumah, atau dulu mah ada toga ya, Bu, makanan obat-obatan dari tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, itu obat-obatan untuk dawa, itu obat-obatan untuk diminum menyehatkan fisik gitu, Ibu ya. Tapi nanti ada justru yang bahkan sama sekali tidak menyadari bahwa itu adalah penyakit hati dari sisi rohani. Nah, ini yang akan menjadikan kita tidak senang dan tidak tenang. Bahkan nanti akan muncul penyakit SMS, Bu. Akan muncul penyakit WA. Ya, kalau SMS susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Ya, termasuk sama ibu sirik, pidiknya itu termasuk, julid termasuk. Ada juga nanti penyakit WA, sagala-gala teh wewah gitu tanya. Itu penyakit WA. Kalau SMS mah susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Tapi ada penyakit WA apa, Bu? Wewahnya sagala teh da babarikeun. Nah, itu penyakit hati dari sisi psikis. Jadi Ibu, kalau nanti Ibu ke dokter, ketika Ibu sakit fisik, Ibu pasti ditanya. Kalau Ibu ditanya oleh dokter, entong GR dokter bobohon. Ibu, siapa namanya Ibu? Dokter, pengen kenalan ya sama aku, tongsok GR gitu ya. Itu teh dokter dalam rangka menetralisir. Soalnya kalau ibu diperiksa, penak jeung dokter acuk bodas-bodas nyanak alat untuk memeriksa, ibu pacu jantung itu cepat. Nadi itu cepat. Nah, lamun diparios ibu jadi ruas. Tapi ibu dinetralkan sama dokter teh. Ibu siapa namanya? Padahal udah ada catatan teh. Imas Karyama. Ibu ternyata masih muda ya. Baru 75. Oh, masih muda. Ibu teh kan jadi seserian ya. Nah, itu teh untuk menetralisir. Ibu rumahnya di mana? Orang Bandung ibu teh. Itu dinetralisir. Boleh saya tahu berapa nomor HP-nya? Dokter mau nge-WA aku ya. Itu tongsok GR ya, tongsok GR. Tekedah GR itu tuh dokter dalam rangka menetralisir ibu supaya tenang gitu. Karena kalau diperiksa ibu dalam keadaan deg-degan, wah itu ibu jantungnya jadi ibu teh, ibu penyakit jantung. Kudu buru-buru di operasi, ibu kan jadi rewas. Jadi ibu memang dioperasi mau heula da rewas gitu. Nah, itu ibu, maka sama nanti dokter juga tanya, ibu sakit
penyakit apa gitu ya Bu ya. Saur dokter teh kan ibu olah kieu mata kaya gak ada kata apa gering naon apa ibu yang dirasakan kak abg apa enggak ibu itu dokter nanya dok saya itu udah 3 hari nggak bisa tidur deg-degan terus ini kepala asa ngalayang ibu tuh terus cerita ke dokter teh dicurhatkeun nanti dokter memprediksi penyakit apa asumsi awal sebelum ibu diperiksa baru ibu disebutkan diinventarisir abis teh sok kieu kita begitu itu teh untuk penyakit jasad perlu diprediksi ditaros apalagi nanti penyakit hati yang kadang orang jarang bahkan dokter nate dirinya sendiri kunaonnya abdi koret gitu dalam kubatur ibu nah koret koret gitu Bu da kubatur disebut koret mah alim ibu meninggalak itu ibu teh pernah galak dokter pernah eta bieu naon gitunya itu kadang kita tidak menyadari jadi ibu sekarang kita menginventarisir apa sih sebetulnya yang terjadi dengan hati kita sehingga muncul tadi kunaon tidak tenang kunaon tidak senang sehingga kalau sudah tahu bahwa penyakitnya ini kita akan obati bersama-sama ya Bu siap? Nah Bu hati kita sama Bu jasad kita sama dengan rohani kita fisik kita sama dengan psikis kita jasmani dan rohani itu nyambung siga ibu lamun nyeri sampean kalau ibu sakit kaki berpengaruh nggak Bu kesini berpengaruh nggak Bu kesini mending nyeri suku nggak saminggu nah gitu jadi bicara juga di gitu-gitu Bu untuk gue saminggu nyeri suku tante gitu nah jadi itu berpengaruh nanti ya kayak ibu sakitnya kepala nanti berpengaruh ke sini ya saya udah seminggu sakit kepala sakit bisa sampai sekarang teh makan juga nggak enak tidur juga nggak nyenyak gitu-gitu Bu ngomongnya tuh di lebay-lebay di lewek-lewek gini ya punya tuh abdi nyeri suku nggak saminggu nyeri hulu nggak saminggu tante di gitu-gitu jadi di gitu-gitu tabu nah itu nanti berpengaruh antara jasmani dengan rohani maka ketika ibu tidak masuk makan ibunya itu kan nanti berpengaruh kepada jasmani awalnya dari rohani kenapa ibu tidak mau makan nah ini sekarang teh curiga si bapak teh pulangnya teh ya suka telat terus jadi saya teh mau makan teh susah teh bari ngobrol gitu teh bari keur nyiukan magicom ongkoh cenah tidak mau makan tapi seep 2 piring metung eta teh teu daek daharna komo lamun keur ponyo nanya sok araranehnya Bu sama berarti ketika diri kita sehat sakit mati gitu Bu ya Bu ya sekarang ibu sedang sehat ya telinganya mampu mendengarkan sesuatu dengan jelas matanya mampu melihat sesuatu dengan jelas otaknya mampu memikirkan segala sesuatu dengan jelas hatinya mampu merasakan sesuatu dengan jelas kakinya mampu berjalan dengan lancar tangannya mampu memegang bahkan nonjok oke kuat kene sama Bu berarti ibu itu nuju sehat gitu nanti ada diri kita juga sakit ya punya sakit jasad kita teh dan nanti jasad kita teh mati gitu nah ada hati yang sehat ada hati yang sakit ada hati yang mati nanti kita akan tahu di manakah posisi hati kita supaya nanti kita gampil ngalandonganana ala bizikrillah tatmainnul qulub ingatlah bizikrillah dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub itulah yang akan menenangkan hati
Bu, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Tapi saya ambil simpelnya, memang rata-rata termasuk Imam Ghazali juga mengatakan hati itu dibagi 3. Ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati. Kalau yang 4 mengatakan kadang sehat, kadang sakit. Ibu pernah merasakan di suatu saat bager teh, ujug-ujug galau, kersehat. Jadi ada yang mengatakan 4 itu di antara sakit dan sehat. Jadi rebrai, kadang bager pisan, kadang koret pisan. Tapi saya membaginya menjadi 3. Nah, 3 itu adalah 1, hati kita sehat. Ibu, ketika hati kita sehat, contohnya bangun tidur ngadoa, itu tetap sehat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Itu bangun pagi. Karena dalam teori kesehatan juga seusia kita, termasuk saya dan ibu-ibu, Bu, kalau kita tuh ya, dan saya juga sudah nini-nini, Bu. Kalau saya duduknya gini enak gak ya? Nah, biasa ya tos nini nyari sampean. Bu, kembali bahwa hati kita tenang. Sekarang ibu tenang? Atau masih keneh ratu? Nu ratu? Penak jeng tukang nagihan tah, ratu jeng leasing ya punya. Bu, ketika hati kita sehat, bangun tidur membaca doa. Dalam teori kesehatan, Ibu, kalau bangun jangan dulu cengkat, Bu. Ibu pas bangun tuh langsung ngabecir, berdiri ngabecir ke jamban, maka suka ada yang jatuh di kamar mandi. Jadi si HTT rewasen. Maka Islam mengajarkan supaya sehat ketika bangun tidur teh ibu brai matanya, kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru ibu setelah ibu kurang lebih 1 menit ibu baru duduk. Setelah itu ibu berdiri, baru ibu masuk ke kamar mandi. Ulah langsung ngabecir. Pas ibu kasiangan tiba-tiba ada, ibu cengkat ngabecir simut ke dibakal ke kamar mandi. Nah itu nggak boleh, Ibu. Kita insya Allah sehat dari sisi rohani. Masih ingat ketika bangun tidur mengucapkan doa tersebut, bahwa segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita semua setelah Allah mematikan kita, dan kepadanya kita akan kembali. Tubuh nambe oge hirup terus insya Allah maut deui tah, kembali lagi pada Allah. Sampai kita ingat, Bu, berarti ibu teh sehat secara jasmani dan rohani. Ibu masuk kamar mandi, akal masih jalan. Masuk kamar mandi dengan berdoa menggunakan kaki kiri yang masuk duluan. Apa, Bu, doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Sehat ibu itu. Masih ingat ibu di kamar mandi ngahulang wenya ngajentul. Masih kabayang dina akalnya itu masak naon atunya ayeuna gitu. Tuh leres pisan cenah. Ngahulang, Bu, karena setelah subuh ibu harus masak. Apakah untuk suami tercinta, untuk anak-anak, atau ketika kita lagi berkumpul cucu-cucu, incu-incu teh keur ngarariung. Hari kita, Bu, nya punten seusia kita kadang merasa nyaman kalau makan nasi yang ada airnya. Nya si rencang nate. Tapi anak-anak mah Bu henteu. Sarupaning nugget nya Bu nya sarapanana teh. Alim lamun di sayuran teh kering-keringan barudak meresep nanti. Sementara kita harus masak yang ada sayurnya, sayur bayam jeung tahu. Ini dagiginya juga sudah nggak ada. Ada barudak, apa nih masak yang kayak gini? Nah ibu, itu ibu sudah diuji.
Sabar enggak? Kalau ibu sabar, itu ini teh sehat. Ya gitu Nin, sehat. Iya sehat tuh Nin juga sekarang. Umurnya panjang. Nah ibu itu sudah sehat dari sisi rohani. Kenapa? Karena ibu sabar menghadapi kritikan dari seorang anak kecil incu orang gitu. Belum lagi nanti ibu ketemu suami ibunya anu pikeheuleuh ku ibu teh sabar we si bapak beuki dia teh beuki kolotnya nya ada orang nanging jadi kolot manya orang ngolotan si bapak henteu. Makanya ibu usia di atas 40, 50, 60 itu segala sesuatunya oleh Allah sudah dikurangi ibu. Kualitas otaknya sudah dikurangi. Nu tadina inget wae ka ibu jadi pohon. Ada bu bapak-bapak yang saya mah belum makan, pada kakarek bil. Kan udah barusan, kapan? Dari kemarin, cina saya mah belum makan. Cina gitu, ya bu, tos hilapan gitu. Hari iya saha, ayang. Jadi ingatnya teh ka ibu teh ayang. Padahal ibu teh udah jadi eyang. Ibu teh atoh we disebut ayang sing horeng dia pohon kangaran ibu. Oh ayang, padahal mah ibu udah jadi eyang. Bu, kalau kita sabar, nah itu kita sedang sehat. Sabar, nanti satu paketnya dengan ikhlas. Kalau sabar, yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang Allah tetapkan, sabar we. Ketika yang kita inginkan sesuai dengan yang Allah tetapkan, syukur. Nu syukur maka ditu nate sok ikhlas. Aya teh nu syukur teu ikhlas. Matak sehat, Bu. Di antaranya orang-orang yang sehat hatinya, dia tenang karena dia orang-orang mukmin, muslim, mukmin itu di antara. Ibu, orang yang sehat secara fisikis ketemu di sini dengan ibu-ibu pepenak sareng ibu-ibu darah raina teh marah mah ibu wajahna teh nu disebut tabassumu fi wajhi ahoka sodaqah penak sareng ibu ibu damel teh ibu teh walarana teh nya cager mata ka dieu ge tah berarti si ibu eta teh sebenarnya mah keur gering eta teh nya. Secara fisik mah sehat, tapi secara psikis nyeri batur. Oh, dalam keur teu cager mah ngagojod abi teh di imah cenah gitu. Biasa we bu teu kudu buat baeud gitu ya. Nah, kalau ibu tetap sabar menghadapi orang yang seperti tadi, berarti ibu yang bertanya itu ibu sehat. Yang ditanya sebetulnya dia sakit dari sisi rohani. Jelema bener-bener nanyanya, ibu udah mah nya cager dah, cager. Untuk itu teh kudu diberi tempel koyo punya keriut juga namanya. Jadi kalau ibu ditanya jawab bu, alhamdulillah sehat walafiat, insya Allah samolihna ibu atau pirang baranya dikitukan. Saur ibu nanti puguhan ce, abi teh ieu tuur nggak saminggu sok atuh dilandongan hayu da abi oge ieu janten damang tabu berarti ibu itu sehat dua-duanya baik fisik ataupun psikis. Nah orang yang seperti itu ibu bakal hirupna teh tenang teh bu, karena nanti banyak ibu kita inventarisirnya nanti ketika kita masuk pada penyakit hati yang memang menjadikan seseorang tenang si Ganu tadi. Muncul penyakit SMS sarang WA gitu. WA tuh sore ibu tadi. WA. Keur usum punya aya jelema labu WA cenah lain ditulungannya. Keur usum aya teh bu lamun aya nu kahuruan lain ditulungan ngadon di video. Aya nu digubrak labuh lain ditulungan. Hai guys, ini lagi jatuh. Karunya nya pada teu ditulungan kudu nama ditulungan. Itu keur musim bu penyakit nu kitu teh. Bu, insya Allah orang yang sehat seperti kita, karena nanti Allah itu tidak akan melihat dari sisi fisik bu. Allah mah nggak akan melihat dari sisi fisik. Kalau Allah melihat dari sisi fisik, kita bisa nyalahkan Gusti Allah.
Saya saja bisa protes ka Gusti Allah kalau Allah melihat saya dari sisi fisik. Saya pengennya badan itu langsing kunaon atau ku Gusti Allah bet digendutkeun. Jadi abdi bisa protes, Gusti Allah teh geus teresep ka abdi, da ieu awak abdi digedean jadi batur tararesepkeun, kan bisa menggugat. Untung Allah kita itu melihat kita bukan dari sisi fisik. Ketika badan kita hitam, batur tararesepkeun, kita bisa menggugat Allah, kunaon abdi bet dihideungkeun gitu. Ya nggak Bu? Kadang kan jenis kulit kita aya nu bodas, aya nu hideung, buah-buah aya nu borelang, ibunya. Borelang ku sing kayo unggul. Iya sing kayo. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kita bentuk, rupa, dan harta. Tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu yang ikhlas gitu. Jadi kita beramal tapi harus ikhlas tak itu. Anu ku Allah engke dilihat. Ibu matak aya engke nu disebat nu sehat teh ibunya qalbun ajrod. Qalbun ajrod teh hati yang murni. Hati yang bercahaya. Dalamun bercahaya mah Bu siga di alam dunya kieu. Ya wayah kieu ibunya sarana sama teperyogi lampu itu terus katingali cararaan. Jadi lamun jalan teh udah lempeng we Bu, siga nu aya lampuan. Ketika hati kita dalam keadaan murni, dalam keadaan terang, dalam keadaan cemerlang. Jadi insya Allah nanti jenis hati yang Ibu miliki hari ini insya Allah menjadi qalbun salim, hati anu salam. Nah ini yang akan menjadikan ibu terus-terusan senang dan tenang. Maka berkumpullah dengan orang-orang soleh seperti ini yang akan menjadikan ibu senang dan tenang. Senang gak Bu? Ketemu dengan orang-orang soleh nu tarapi ambekeun? Oh senang. Atau ibu lebih senang ketemu dengan orang-orang yang juli dengan sarwana? Ya. Anu siga dina film sinetron namun ieu kitu ngadelek deui ya Bu nya. Terus saya dolak-delek gitu. Bu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya catatan bahwa hati kita hati disebut qalbun salim. Hati anu salamet. Nanti akan saya sampaikan di penyakit-penyakit hati baru deh ketahuan kita di posisi yang mana. Bu, yang kedua yang disebut qalbun aghlaf, hati yang keras, hati yang tertutup untuk menerima kebenaran atau wejangan. Kalau qalbun salim itu hati yang selalu siap menerima wejangan atau nasihat. Kayak gini Bu tah. Anu salim mah Bu. Ieu teh terbuka. Kami di usian saya teh nampi Bu, tapi nanti ada hati yang tertutup. Sok sanaos nasehatnya bagus, ieuna nutup bakal ka usian moal Bu gelasna. Nah disebut di sini dengan qalbun aghlab, hati yang keras yang tertutup untuk menerima petunjuk atau hidayah. Ibu saya harus mengulang. Apa sih yang dimaksud dengan hidayah? Hidayah itu apa Bu? Petunjuk atau jalan ya Bu ya? Jalan yang lurus, hidayah. Apakah semua orang diberi kemudahan untuk menerima hidayah Bu? Enggak. Kadang-kadang kita juga lamun di papatahan ku batur asa disindruk. Oh maneh nawe mamatahan batur. Nah gitu. Mikir heula manehna beneran heula dirina gitu teh sok kitu nya punya. Memeh batur teh atuh manehna heula dirina ngaji diri. Cek ibu teh nya tong wae ngaji ka masjid ngaji diri tah. Moal jiga kitu padahal ibu oge kadang suka begitu. Bu, kita harus tahu bahwa hidayah bukan hanya hidayah taufik, bukan hanya hidayah din. Tapi ada beberapa hidayah, saya harus mengulang dari sisi ini. Yang pertama
ada yang disebut dengan hidayah wijdan, hidayah insting. Biar kita teh jadi tenang Bu, teu seueur teuing lalawora, teu seueur teuing galau. Hidayah wijdan, hidayah insting. Ya, wijdan insting. Ibu, seusia kita instingnya masih sehat? Oh, insya Allah masih. Masihnya punya insting. Seusia kita mah Bu, sudah jarang dipakai. Kadang-kadang sudah terjadi, orangnya sudah nggak ada, ibu baru nyadar. Oh, paingan. Kemarin teh ka abdi nanggep menipagu. Sing horeng eta teh pelukan terakhir. Da ajeuna teh ayeuna mah tos teu aya di kieuna, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, baru insting teh jalan teh setelahnya gitu. Setelah nyadar. Paingan atuh si bapak teh kemarin teh ka mamah teh meunim nangkup pegang tangan pagu geuning bapak itu teh terakhiran bapak. Lamun nyadar mah ku ibu moal dilepaskeun tatangkeupanana teh gitu. Kadang insting kita seusia kita nyadar teh udah belakang. Dan untuk hidayah insting, hidayah wisdan, semua makhluk dapat, Bu. Baik manusia ataupun hewan. Insting ada. Ada insting lapar, Bu. Ada punya. Ibu pernah merasakan ada, meni lapar gitu ya. Nah, kemudian ibu ada bayi nangis. Siapa yang ngajarin bayi nangis? Insting itu diajar langsung ayah. Sama nggak Bu suara bayi pas gubrak lahir suara anak gitu? Samanya Bu, siapa yang ngajarin? Nggak ada. Nah itu adalah hidayah wijdan. Siapa yang ngajarin bayi pas keluar nyedot ASI? Jugu-jugu tiasa nyedot ka ASI ibu teh. Siapa yang ngajarin dia? Siapa yang ngajarin dia ketika masih di dalam rahim, dia nyedot tangan dua atau kakinya? Nah itu insting Bu. Jadi tidak diajar juga, nggak dibelajar juga, itu sudah bisa dikuasai. Bayi tiba-tiba bangun, nyari mamahnya. Seminggu mah Bu dia belum mendengar. Seminggu nanti ibu. Adek, siapa yang ngajarin bahwa itu mamahnya? Bahkan di menit yang sama, di detik yang sama seseorang lahir, itu sesuai dengan ASI-nya yang dia butuhkan gitu. Nah itu teh jangankan manusia, hewan juga dikasih. Tong boro nu soleh, nu teu soleh oke sama dikasih hidayah wijdan. Yang kedua, ibu yang harus kita jaga, hidayah hawas, hidayah rasa. Ibu pernah merasakan sakit kepala? Pernah. Pernah merasakan sakit perut? Pernah merasakan rasa lapar? Rasa haus? Rasa nyeri hati? Oh sering, sering ini sama ibu, kata ibu sering. Nah ibu itu sedang diberi hidayah hawas, hidayah rasa. Rasa kesel Bu, nah supaya kita mampu menjaga diri kita. Rasa panas, kalau ibu ada buburnya sama mangkok, ibu teh kasih sikeun heula, nggak boleh ditiup ya Bu ya, nggak boleh ditiup Bu. Itu dalam hadisnya makanan minuman nggak boleh ditiup, ditiiskeun ya, kasih sikeun. Matak sok aya nu disebut teori makan bubur sisina heula Bu. Sisinanya cenah tara abi mah diadukeun wah kecap naona dipikeun ka pabuyataknya ku ibu teh. Terus jadi tiis, makan sedikit. Kenapa? Karena ibu tahu bahwa bubur itu panas. Ibu sedang punya hidayah hawas. Mun ibu nyetrika panas, yang ibu pegang bukan bawahnya. Ibu pegang atasnya, ibu lupa dikieukeun, dipegang. Aduh panas, astagfirullahaladzim. Kenapa? Supaya ibu terjaga, tidak melendung tangan gitu. Kenapa suka ada rasa sakit hati? Biar ibu tahu orang juga punya rasa sakit hati. Lamun ku ibu dinya nyeri gitu. Itu ada hidayah hawas, hidayah rasa. Ibu mau melahirkan sakit perut? Ya
supaya ibu teu ngalahirkeun di mana wae gitu. Ya. Makanya disebatna oge ngalahirkeun teh juruna maut. 20 titik saraf merasakan sakit yang sama seperti sedang patah tulang di dalam menit detik yang sama. Itu hidayah hawas. Ibu mau BAB moles dulu supaya ibu nggak BAB di sembarang tempat. Ieu mah di mana we teu nyeri patwa juk celok kan enggak ibu nyumput heula nyebunya. Nah, hidayah hawas. Yang ketiga itu hewan juga dapat Bu hidayah hawas. Sami Bu, ibu di baledog nyeri sarua Bu, kucing oke, hayam oke, anjing oke, pas di baledog mah nyerieun, anjing ngagui, ayam ngaberetek lompat gitu. Itu sama. Ibu ada juga oleh Allah nanti ibu dikasih hidayatul akli, hidayah akal. Ibu seusia kita akalnya sudah sempurna, maka wajib sholat. Berbeda dengan anak-anak, akalnya sedang belum sempurna, maka anak-anak mah belum wajib sholat gitu. Kita mah sudah sempurna. Ciri akal kita sempurna, ciri ya Bu ya, sekarang aja ibu bajunya matching ya, bajunya dengan kerudungnya, karena bajunya ada oren-oren gitu, kerudungnya juga oren. Nah itu akal bermain bahwa ibu senang keindahan. Oh nyanya, ya teh jeung ieu katinggalina ngarah lucu. Bahkan ada yang matching dengan tasnya. Dicari sendal yang kira-kira aya oren gitu ya, aya warna oren. Nah itu teh matching. Kayak mah di pilarian, lamun naik Grab oke kuduna oren si Grabna teh nya. Itu akal kita masak. Ketika kita ada hidayah hawas, rasa lapar, magicom kosong, ibu akal main nyangu heula gitu. Nah, ketika ibu sudah nyangu, pas dibuka tos saja masih cai, nah ya keheul kan, nah, itu ibu hidayah hawas muncul. Pas dibuka teh nah cai keneh poho ngajepretkeun gitu. Nah itu ibu hidayah akal. Dan untuk hidayah akal hewan nggak punya Bu, hewan nggak punya, hanya manusia yang punya hidayah akal. Contoh ibu hidayah akal main diterima oleh kita sempurna. Hari hewan mah nggak punya akal sok Bu, rek usum tiris, rek usum hujan, rek usum panas. Ucing mah angker bajuna eta ganti-ganti, paling nyumput tentunya saeutik. Sementara kita Bu, kita mah akalnya sempurna. Cenah meuni hareudang kieu nya AC jepretkeun, kipas angin nyalakeun gitu. Iya, karena akal main. Untuk kieu we, nah ieu teh harudang teu ucu nya, nah harudangnya. Tak ada akal main, oh nya atuh rada kana lawang panto sakedik, atuh bawah AC sedikit, atuh kipas angin dihurungkeun, ada akal jalan. Tapi hati-hati Bu, untuk akal memang gratis, tapi kalau tidak diisi itu akan terbawa sampai meninggal, hanya 1% yang diisi. Bu, yang ini hewan nggak punya. Contoh ciri akal ibu sempurna, ibu setiap hari makan dengan menu yang berbeda, babari bosen. Nada ucing mata boseneun, ayeuna jeung pindang, isuk jeung pindang, isukna jeung pindang deui, isukna jeung pindang deui, paling jeung lauk sekitar eta we bolak-balik. Kita mabuk kadang hayang asin, kadang hayang daging hayam, kadang-kadang pengen daging, kadang-kadang pengen pencok lenca. Wah, geus digonta-ganti, ngaliwat cenah ayeuna mah entong diasinan. Itu terus gonta-ganti. Kenapa? Karena akal bermain. Anak bayi akalnya belum sempurna, maka ketika dia dikasih ASI narimakeun we. Kabayang talamun orok akalna sempurna. Ibu lagi makan seblak, anak bayi lagi ASI, cek budak teh, "Hayang seblak si Asyarwa." Ateureuy we jeung ASI dikenyot ibunya. Nah itu. Jadi manusia dikasih tapi ada batasan usia. Bu, yang ketiga yang harus kita jaga,
hidayah din, hidayah agama. Nah, ibu seperti sekarang ini tolabul ilmi, ini dalam rangka menjaga hidayah agama, hidayah din. Nah, atuh cenah ngaosna rajin dari Senin ke Senin. Bahkan ada ibu-ibu pengajian itu ngaji itu seperti minum obat. Pagi hari, sore hari, malam hari, tapi angger cenah teu bager-bager borokokok wae kunaon atuh eta teh nya cenah. Dia baru seneng sampai hidayah din, nyari agama we ka ditu ka dieu. Tapi naha koret kene diminta zakat infak sedekah ngadon nyarekan nya. Kita sudah beramah-ramah sama dia, anggur judes. Nah, hanya ada si ibu teh rajin ngaos, nah dia baru dapat hidayah agama. Seneng nyari agama kaditu kadieu. Di alun-alun aya pangaosan, wah dia datang paling depan. Di kampungnya ada pengajian, dia duduk paling depan. Bahkan pengajian jam 12, jam salapan geus aya di masjid. Nun bocan heula. Tapi kenapa dia tidak berubah? Dia baru sampai hidayah din. Baru yang terakhir Bu, ketika ibu punya ilmu banyak karena mencari ibunya, sampai ibu ada yang kuliah laginya, sekolah lagi, ikut ke majelis taklim, ikut kegiatan-kegiatan pengajian di mana-mana. Ibu teh soleh, berarti ibu sudah sampai pada paling ujung hidayatut taufiki, hidayah taufik. Nah, ini yang harus dijaga Bu. Dengan cara sekarang seperti ini dalam rangka menjaga hidayah. Bu, itu saya tadi sedang menjelaskan tentang orang yang tidak mau menerima nasihat atau saran dari siapapun, da si hate nate tertutup. Mudah-mudahan kita mah selalu oleh Allah dikasih hidayah karena kita selalu berusaha untuk menjaganya. Bu, yang ketiga ada yang disebut dengan kolbun mankus, disebut hati yang terbalik. Hati-hati Bu, ini biasanya orang munafik. Saya katakan orang munafik itu senang cari muka. Senang cari muka. Jika nama can boga muka, cek bahasa Sunda nama dia teh neneangan banget, dat teu boga banget, jeung leungit banget, meureun kitu nya punya. Dalam muntos aya mah teu kudu diteangan Bu, nggak usah dicarinya. Orang yang sudah punya muka itu nggak usah cari muka. Maka hati-hati ibu dengan orang yang punya kolbun mankus, hatinya yang terbalik, yaitu hati orang-orang munafik. Dia mengetahui kebenaran, tapi dia bisa jadi orang ini memutarbalikkan fakta karena dia nggak suka sebetulnya pada kebenaran. Hati-hati Bu, dia bisa ada di kita Bu, bisa ikut ngaji bareng, tapi beres ngaji cowok ya, sama tuh. Tadi teh naon cenah eusina pengajian gitu we, geus moal jauh. Eta teh nitah bener nyarek salah sarua di mana-mana gitu Bu. Karena sebetulnya dia itu musuh gitu. Cuma bagaimana dia pengen disukai banyak orang, maka dia cari muka. Kadang-kadang yang saya bilang di video-video pendek, di depan ramah, di belakang gibah. Payunan ibu mah ucu, meni beuki lucu. Mau ucu ditiung oren ya Allah, ucu meni kuat kamen cerang eta rarai meni nyayan gitu ya. Ibu teh kan berbunga-bunganya senang kan? Begitu kan teh sabaraeus wa. Abi geus 65. Nah, meuni jika 30 genap. Meuni lucu we di zaman kapungkur SD abi mah ningali euceu dugikeun ka ieu geulis jeung bager. Padahal dia teh engke teh Bu bakal nonjok hareupeun sebetulnya. Itu hati-hati Bu. Dalam kehidupan sehari-hari banyak. Uce meni beuki herang, meni mencerang, meni kasep, meni gelis, meni pintar, meni lucu, meni bohai, segala di beja-beja. Tuh kangen mah Bu. Laras tuh Bu, bahaya tuh Bu. Karena si ibu teh berbunga-bunganya, tapi ibu teh, ibu teh juk ngacawe weh teh. Ya Allah.
Kieu-kieu teh cik ibu teh nah ada kolot nah tadi cek si eueuh eta. Tapi nah cenah cek si eueuh eta mah meuni abi teh meuni kuat ka lucu ibu teh lucu belah manana ibu teh ada tanda tanya ada orang ge nyadarnya ari 63 jeung 30 genep mah pan jauh teuing. Terus ibu teh geus pareot, Bu, sausia urang mah Bu panangan oge geus kudu disetrika, lamun bisa disetrika mah nya da geus karijut kusut nya punya. Baheula mah nu kusut teh acuk ayeuna mah kulit. Rarai cenah tuh punya. Bu bahaya enggak Bu orang yang punya karakter kolbun manus. Sebetulnya dia itu musuh dan dia enggak akan tenang, enggak akan senang ngelihat kita enggak. Apalagi kita maju. Jika ibu meser HP ya ibu meser HP da manehna mah aya we kata-katana kamu HP we anyar da urang ge nyaho 3 bulaneun cenah kan bae atuh nya punya wios biarin mau 1 bulan mau nganjuk mau da sanes ibu nu maya. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari terlalu fokus melihat orang lain. Jadi hal yang paling mudah itu melihat keburukan orang. Tadi piwaran oge juk panon ningali. Di pengajian ya Bu ada orang yang nggak matching aja perempuan mah komen Bu. Pira teu matching tiung jeung acuk da komen minimal komen dina hate. Baju cek orang tanya baju oranye jeung beureum warnanya gitu tuh. Ayo. Ibu mah udah pas tuh ada bajunya ada oranye-oranye. Ketika tabrakan nggak apa-apa, ada lain baju orang ieu baju batur. Anggar we. Cenanya tiung hideung baju beureum meuni jiga siki saga. Ini asah yang nelak gitu tuh. Pios Bu, badai hidung, badai beureum nu penting mah baju syar'i menutup aurat. Da lucu oke kita menutup aurat itu tidak memenuhi kriteria wanita soleha. Suka ada perempuan mah kadang ada lucu dari kerudung, baju, kantong lucu, ada aja komennya teh. Lucu tingali kaos kakina bolong kaciri. Padahal kaos kaki teh properti yang paling handap jeung dipanghandap kaciri eta bolong kaos kaki ge. Aya wae Ibu. Ya. Apalagi nanti ketika dia jadi munafik itu menjadi titik bakal dia untuk ngagoreng. Saya bilang kemarin, saya bilang juga ke yang punya Arisalah TV. Ibu-ibu teh kuat riweuh neangan minyak goreng. Tapi ari ngagogoreng jeung ngagoreng isu mah nya teu make minyak goreng oge rame gitu tah. Jalan gitu. Ibu-ibu ngantri beri minyak goreng bahkan harus pakai kartu vaksin. Bu ya, ada syaratnya. Paling 1 orang baru kebagiannya 1, nggak boleh lebih, leres tuh Bu. Mun meuli 2 teh ibu jeung anak cek anak ka anak teh mana hiji ke mama hiji. Jadi ngantri teh meuli 2 sebenarnya mah. Padahal yang dipakai teh saminggu ge can saep. Kadang kita juga tidak menyadari diri kita sendiri nimbun. Bekasieunan gitu. Ibu hati-hati nih, tong nimbun. Cengek Bu pagi ini sudah mau tembus 100.000 cengek. Cengek pira oge. Geus engke malah nyambal teh ku sireum. Ayah sireum meladanya. Saya sampai bilang ki Ibu, piraku ieu minyak hese di teangan, piraku bala-bala kudu dikulub mah. Betul Bu. Minyak goreng susah dicari, tapi ngagogoreng jelema jeung ngagoreng isu mah jalan teu make minyak goreng oke. Banyak sekarang yang menggoreng isu. Kenapa Bu? Nah itu muncul orang-orang munafik yang kolbunnya disebut kolbun mantis. Hati yang terbalik. Nukuduna eta teh dipuji henteu. Nukuduna eta teh dinasehatan jadi balad manehna gitu.
Udah kebalik-balik. Itu dia senang memutar balikan fakta. Ada di antara kita? Mudah-mudahan tidak ada. Orang yang seperti itu mabuk kebaikan saja jadi keburukan. Komo keburukan. Siga nu hajatnya punya rek gede, rek leutik anggar diomongkeun ya nggak? Betul nggak Bu? Yang hajat? Ayo hajat mewah, hajat mewah, beres hajat ngontrak gitu. Kan bae da ngontrak lagi lain orang nu mayar. Kalau ibu mau kasih saran, hajat badag nyesana banyak, cek urang mah nya mubadir, anta mubadir bagikeun we. Ada hajat badag kurang makanan, hajat we gede, naon dadahareunana teh kurang, itu ada aja. Hajat leutik diomongkeun sama Bu. Untuk mereka yang nggak suka orang-orang munafik, hajatna leutik rarancepan. Yang diundang itu hanya pejabat setempat tuh RT, RW supaya tahu ya Bu ya, diiklankan bahwa anak kita teh sudah menikah. Busi disangka apel gitu. Hanya bibinya, uaknya, kakaknya itu saya segitu. Lainnya bonghar, oh mobil loba, hajat onang-onang gitu. Ayah. Jadi kebaikan saja bagi dia mah keburukan diputar balik Bu. Apalagi keburukan digoreng nepi ka garing Bu. Jiga ranginang tah. Aslina Bu. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang seperti itu tenang nggak Bu? Enggak. Matak disebut naga cina batul meuli mobil orang nu ngagerungna, batur nu meuli cet orang juga nu mayarna, batur ngecet, karek ke bulan kemarin ngecet, ayeuna geus ngecet deui, nanaonan gunta ganti cet nyakeun bae, dateuan tah ibu ngecetna oke. Tapi kadang kita teh suka begitu. Ke suami pernah seperti itu, jadi kolbun terbalik. Itu Bu korban layangan putus tah. Banyak ibu-ibu yang munafik ujug-ujug gue. Saya sih sampaikan kalau itu sebagai hiburan mangga. Tapi kalau itu bikin kita tidak tenang, tidak senang, menurut saya tong teuing mikiran rumah tangga batur da eta mah ukur film. Mun ibu nepi ka ceurik, nepikeun ka galau, teu tenang, teu senang, tah eta teh sukses Bu yang bikin film teh. Sampaikan ke viral, teh hoyong nge-share, oke jadi nge-share ibu teh. Sampai ibu bilang, Pak, jam sabaraha angke uih, karek-karek angkat kerja lagi nggak taros uih. Jam 2, Nah, biasanya ke jam 2, berarti nepikeun ka dia jam 2 leuwih sabaranya jam 3, aduh, nah jam 3 pan macet di jalan. Ade bapak ieu tong pungkal pengkol jika dina layangan putus. Karunya ibu si bapak motor teh kieu we meureun teu mengkol-mengkol watir. Teu pungkal pengkol. Nepi ka anakna hayang oleh-oleh, ibu hayang oleh-oleh ge si bapak moal mengkol. Moal dasieun ku ibu disangka mengkol gitu. Lupa bahwa kita harusnya mendoakan dia. Zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Tabu banyak di lingkungan kita orang-orang munafik. Yang harusnya ketika suami mau berjuang teh Bu teh jihad Bu, suami mencari maisha teh sama ibu teh didoakeun. Ketika kata suami nate cik atau mama naon bapak. Wah, nah itu Bu, nanti itu akan muncul perempuan-perempuan yang tidak taat. Anu dina An-Nisa 34 ya geuning Bu, yang diawali dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dukum 'ala ba'din. Anu kaditu nate aya. Dan kalau ditakutkan perempuan-perempuan berlaku nusus, teu taat eta teh Bu. Mah nyandak cai bapak teu boga suku gitu tah. Contoh eta teh. Yang harusnya dia tuh taat, ngambilin air buat suaminya. Jika perempuan-perempuan dikhawatirkan, ditakutkan berperilaku nusus, maka nasihati dia. Yang kedua, pisah ranjang. Yang ketiga, baru dipukul. Tapi saya mengartikannya di sana bukan dipukul, Bu. Berilah dia contoh.
Karena doroba menurut saya di sana bisa jadi doroballahu masalan, contohnya nu eta. Bu, kadang kita pernah munafik ke anak-anaknya punya. Bisi ieu teh termasuk yang disebut dengan kolbun manpus. Moal tenang, Bu. Dan yang saya sampaikan tadi ada kolbun mushafan, yaitu hati yang di dalamnya terdapat yang saya sampaikan tadi dua unsur, kadang baik, kadang tidak. Di dalam menit yang sama kadang bisa, Bu, karena setan kan bersama kita, leres tuh, Bu. Malaikat bersama kita dan setan bersama kita. Di hadapan ibu tidak terlihat, padahal ayah. Ibu lagi khusyuk ya, Bu, ya, mencerongkit tiba-tiba kita. Jadi ada di sini setan juga main celok tadi mata kita. Ibu, iya khusyuk ya, mata ke depan, nu gigiran ngajak ngobrol. Nah, itu mengkol ka dia. Naon ce? Itu ndogna genep gitu. Ya itu mengkol ta. Atau lagi ini mata ke depan, telinga mendengarkan, tapi iya teh ka mana gitu tah. Mutanana teh ka mana gitu. Atau mata mencerong, telinga juga mendengarkan, iya kapayun, tapi hati galau kieu. Juk gitu. Juk inghak-inghakan. Nah, ini bisa jadi di dalam menit detik yang sama kita juga punya hati yang mushafan. Jadi hati mushafan ini yaitu hati yang di dalamnya terdapat dua unsur. Ada unsur keimanan dan ada unsur kemunafikan. Ini yang 4. Kalau yang 3 yang saya sampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Nah, hati yang mati termasuk orang-orang kafir, itu hati yang insya Allah kita mah tidak ya, Bu, ya. Karena hati yang mati itu, kufur itu termasuk menutup gini, Bu. Yuk, Bu, kita inventarisir yang membuat kita nggak tenang, diantaranya apa, Bu? Masing-masing satu juga nggak apa-apa. Iri, dia bisa nggak tenang, sirik gitu ya. Ningali batur awak alus ari urang sagede galon kieu, ya Allah gitu ya. Dia nyeri teh hate gitu ya. Batur mah lucu, nikmati aja, Bu, syukuri. Da lebaran ka lebaran teh acuk teh anyara terus, nah pajar teh acuk ngaalitan padahal awak ngabadagan. Modus pisan ya, Bu, ya. Apa, Bu? Yang ini bukan mati ya, Bu, ya. Insya Allah lamun mati mah udah tertutup sama sekali. Yang bikin kita nggak tenang itu hati itu sakit. Iri, apa, Bu? Oh, marah, apalagi, Bu? Benci, apalagi? Kecewa, dengki ya, Bu, ya. Dengki, iri, dengki, apalagi, Bu? Apa, Bu? Oh ya, sirik tuh iri. Kalau syirik tak beda lagi. Syirik itu udah nutup, tapi lemon sirik. Ya, Bu? Gelisah, galau ya, Bu, ya. Ada, Bu, doanya? Ketika tadi kita sebutkan yang membuat kita nggak tenang tuh, Bu. Iri, dengki, hasud, Bu, ya. Hasud itu nanti satu tingkat dari iri, Bu. Kalau iri merusak sendiri, iri. Tapi lamun hasud merusak diri dan merusak orang lain. Bedanya, Ibu, ya. Kalau syirik baru gini nih, Bu, kalau syirik. Orang lain punya jabatan, naik jabatan. Terus syirik dina hati teh. Batur geus naik di jabatan ari salaki urang encan. Nah, itu syirik. Ketika hasud, kada hasud itu ada tuhmah sama fitnah tuh udah masuk, Bu. Terus ngabeja-beja ka batur itu udah fitnah. Sampai dia dipecat kembali si orang yang tadi naik itu, nah itu Ibu, dia kena hasud. Jadi kalau syirik mah ngarugikan sendiri. Jadi itu hatinya busuk. Syirik begitu, merusak sendiri, nyari awak gitu. Batur ngechat imah, manehna asa nu mayar. Batur nganjuk, manehna asa nu mayar gitu.
batur meuli HP manehna bete gitu ya, Bu. Nah itu mah Bu sirik ke sendiri, tapi jadi nggak tenang. Tapi kalau dia sampai tuhmah, nuduh, apalagi memfitnah, menyampaikan pada orang lain tentang keburukan dia padahal mah tidak, nah itu udah merusak orang lain. Termasuk nanti ibu itu merusak citra diri orang lain. Kayak misalkan dalam rumah tangga, perceraian itu bisa terjadi karena dua-duanya, bisa terjadi karena orang lain. Karena untuk rumah tangga tuh ada Bu khusus si jin nanti tukang ngaganggu, tas si setan teh namanya keluarga apa Bu? Karena kalau di kamar mandi mah ada walhan yang suka membuat kita sak ada ragu gitu Bu. Di jamban teh ibu teh kadang betah barudak orang teh di jamban teh geus nyanyi mah nyawa HP selama lama sampai ke setengah jam sajam, dia sedang ditemani jin walhan. Nyawa cai dihabisin, dihambur-hambur air, nah itu sih gitu. Lalaguan bikin kasabaraha kaset gitunya. Di luar ngararantri noreka jamuan ari nu di dalam kamar mandi teh meni betah sampai cai habis, nah, itu jin walhan sedang mengganggu dia. Ada nanti kelompok jin atau setan itu yang mengganggu rumah tangga. Rumah tangga nanti pasea weh. Dan ketika cerai, wah surak Bu kelompok nanti. Apa Bu disebutnya teh? Dasim. Si dasim tak Bu? Iya. Allah cuma makanya di ayat sarogena namina Bapak dasim. Itu nah, jadi ada kelompok-kelompok siga malaikat ya Bu, sami ada rokib, atid gitu Bu. Ada malaikat pemberi rizki, penyampai rizki itu ada Bu. Nah kelompok jin juga ada. Nah dasim adalah seseorang yang merusak rumah tangga. Ayo pipasean gitu. Sampai ketika mereka memang pirok, cerai, wah manehna surat Bu. Ya. Bu, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya. Yang 4 tadi penyakit, baik yang 3 ya, yang sehat, sakit, mati, atau yang 4 tadi, apakah itu berpengaruh pada pasangan kita? Iya, berpengaruh. Kadang kita sudah berperilaku baik, tapi pasangan kita menihese. Ibu, terkadang kita dalam hidup terlalu berharap balasan itu dari makhluk. Kecewa boleh, karena wajar, dan kita mah bukan malaikat. Tapi jangan larut Ibu. Kan kita teh punya hidayah hawas, hidayah rasa teh. Pasti Ibu aya rasa kecewa, sakit hati, kesel, sebel ada. Tapi jangan larut. Maka di dalam ayat Al-Qur'an tadi An-Nisa ayat 34 di sana disebutkan Bu, ketika perempuan-perempuan sudah berperilaku soleh lagi, sok sering diungkit gitu. Sama suami kita pernah melakukan kesalahan, tapi sok tong diungkit. Kadang-kadang perempuan mah tipe pengungkit. 10 tahun yang lalu tuh inget kene teh. Mun keur pasea teh Bapak harita kejadian ira 10 tahun diungkit itu 10 tahun nggak boleh. Nah itu tuh jadi kanyeri-nyerinya, kanyeri-nyeri ya. Itu teh siapa? Perempuan Bu. Perempuan teh kadang gitu. Jadi Ibu, ketika suami kita berbuat salah, maafkan sebelum dia meminta maaf. Karena bisa jadi suatu saat kita juga melakukan kesalahan, dimaafkan
oleh suami kita jauh sebelum kita meminta maaf pada suami. Sok bapak minta hampura ka mamah tah. Bapak teh loba dosana kumaha mun dibalikeun. Gitu. Ibu, ketika kita berbuat baik, seseorang itu, baik itu pasangan atau di lingkungan kita, tidak cap nuhun acan. Komo ngadoakeun jazakumullahu khairan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Teu cap nuhun acan. Ibu boleh sakit hati? Boleh. Dan kita mah punya hidayah awas, tapi tong laruta basa harita teh. Gus aya berenang tilu lebaran. Gus inget keneh teh tilu lebaran. Sekali lagi Bu saya sampaikan, suami kita bisa jadi pernah melakukan kesalahan. Maafkan dia jauh sebelum dia meminta maaf. Karena bisa jadi kita sebagai istri juga pernah melakukan kesalahan dan suami kita memaafkan jauh sebelum kita meminta maaf. Hati-hati ibunya, orang tipe perempuan yang biasanya mengungkit. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin ilmu nate belum sekufu, Bu. Hari kita nyari ilmu terusnya, ibu nyari ilmu terus. Dari Senin ke Senin, hari suami kita enggak. Bisa jadi, Bu. Barangkali radang amal soleh kita itu memperbaiki diri dan memperbaiki suami kita. Jadi mudah-mudahan saja kita oleh Allah diberikan kekuatan. Allah tidak akan memberikan beban kepada kita yang kita tidak sanggup atau tidak mampu untuk memikulnya. Itu dalam Quran surat apa, Bu? Al-Baqarah nukat terakhir nakeunnya. Yang ibu pasti sudah hafal di 286 ya kalau tidak salah ya. Nanti mohon maaf kalau saya salah Bu ya, 228. Gitu mungkin ya teh ya. Nanti ada teh kalau misalkan ada atuh keheul wae ya udah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Dengan sholat ditambah rokaatnya dengan sunat-sunat. Yang tadinya sujudnya cungkelik cungkedang lalau cepet jadi rada dilamikeun gitu. Coba ada quality time dengan suami dan ngobrol dengan suami itu dia nggak mau diperintah, Bu. Ibu jangan sekali-kali instruksi kepada suami. Laki-laki itu tipe seseorang yang tidak mau dititah. Iya, Bu. Ibu pengen dijajabkeun, Pak, mama isuk rek ngajinya jam 1 tah yang apal pona mama kudu nepi. Eta teh karoreameun, Bu. Ibu bermanja-manja aja, Pak, mama teh pan rek ngaosnya ka Majelis Taklim Al-Ikhlas geuning Pak anu di jalan raya naon lah gitu Pak nya. Pokona mah dikagang nya teten genep tah aya kitu Pak nya. Mama teh meni nyeri teh suku ya Allah, tapi mama hayang ngaji nya geus ka bapak dijajabkeun tah gitu. Jadi pengen suami kita teh ogo, Bu, tapi sedes olo-olonya. Beda, Bu, olo-olo mah itu negatif, tapi ogo perempuan itu laki-laki paling suka. Tapi kayaknya laki-laki nu mana menyetuin ke tukang grabnya. Ya tukang grab kan dia ngajemput ibu. 26.000 kan bayarna. Terkedak Bu etamanya ke suami, Bu. Jangan sekali-kali ibu instruksi. Suami itu paling tidak suka disuruh oleh istrinya. Ibu perlu bantuan. Nah, itu dalam Quran tasa'alu nabihi wal arham. Ibu perlu bantuan, perlu dipikanyaan gitu. Pak, Allah iya hujan, kumaha tuh popoean itu di luhur, Bapak. Iya mamah naik aja suku nyeri, Bapak. Gitu. Itu suka Bapak mama cicing dirinya besi labu. Padahal mah ibu teh Bapak sih itu Bapak. Hayang makin tuh ibu teh gitunya. Tapi entong Bu, entong. Dia nggak akan nurut. Apalagi dia lagi fokus, nggak akan mau. Termasuk anak-anak kita, Bu, kalau dia anak laki-laki, jangan terlalu sering ibu nyuruh mandi, bau hayam. Itu teh ibu paling nggak mau dia. Ibak, kasep gerak. Digitukan pasti keresahan. Ibu ke suami gitu, Bapak meni bau awak teh mandi kadinya. Madaikeun. Jadi
Ada cara Bu, ada cara. Nah, jadi ibu kalau mau nyuruh dia dari sekarang ibu manja aja. Bapak ya mama nyeri suku pencetan tadinya hororeaman. Bapak lah ya suku mama menyeri gusti. Mama kuat kata bisa cangkat. Bapak bisa lembangkan mana tadi obat aku bapak di pencetan. Cek orang padahal tetap tadi rek nita. Ada Bu caranya ya. Dalam psikologi itu laki-laki itu paling nggak suka Bu. Ya, komo di piwaranku ibu Nathan P5 ya, itu nggak mau. Masuk ke ranah ini kenapa? Karena ibu bertanya, apakah 4 tipe hati tadi berpengaruh pada pasangan? Sangat. Karena yang keseharian kita dengan pasangan kita ya Bu ya, justru sering pakai trokrete dengan orang yang paling dekat dari jeng rencangan, maka sama temannya ketemunya juga di pengajiannya. Tapi sama suami Bu, ini kerek gue bapak sarete ganeng kena celi, itu teh keselen. Dan dia sendiri nggak mau kerek gitu kumaha gitu. Ya Bu nya, aya Bu anu suanten kolomna tarik aya. Ibu dan Rasulullah juga perilaku dia secara jibiliyah ya Bu ya, itu kalau Rasulullah tidur itu mengeluarkan suara, tapi bukan sunnah Rasul, jadi nanti nutup kerek teu nyunah bukan ya, alhamdulillah we atuh bobok-bobokna sami gitunya aya keluar suara gitu. Nanti kata suami-suaminya, alhamdulillah tuh mah bapak manggus tiga Rasulullah naon kerekna atau kerek-kerekna artinya jika ya Bu ya. Mangga ibu nanti kalau ibu ada yang mau bertanya, ibu nanti lihat saja tayangan di Arisalah TV. Ibu boleh di sana disampaikan pertanyaannya di kolom komentar di chat ya Bu ya. Ibu Patarosan mangga nanti di sana akan muncul nomor kepada siapa ibu akan curhat gitu. Dia akan muncul ibu ya. Jadi kalau ibu mau nge-share lagi ya di-share lagi. Atau kalau nanti mau nge-share video-video pendek, ada tuh Teh Nuni punya ya, di-share lagi nanti. Atau ibu nonton YouTube-nya Arisalah TV atau nonton YouTube-nya Bunda Imas Karyamah itu ada. Ya. Dan saya menerima curhatan dari ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu curhatnya anak nakal dan suami nakal biasanya mereka. Mohon maaf Ibu, saya tidak menerima curhatan bapak-bapak. Jadi curhatannya hanya ibu-ibu saja, paling anak-anak remaja. Nah, kemarin juga ada yang curhat anak remaja. Maaf ya Bu ya, saya sampaikan. Ternyata dia sudah mengalami hamil 6 kali. Padahal belum menikah. Pertanyaan dia, karena dia sudah tobat, sudah hijrah. Bunda, apakah saya akan masuk surga? Kata saya, insya Allah selama ada iman di dalam diri kita dan bertobat taubatan nasuha. Emang kenapa saya sudah melakukan hubungan suami istri dan sudah melakukan 6 kali menggugurkan? Padahal dia baru anak SMA, ya. Jadi itu juga ada ya. Jadi saya menerima curhatannya ya ece-ece, mak-mak gitu, nyai-nyai. Nah itu tuh yang saya terima. Mohon maaf bapak-bapak mah tidak saya terima curhatannya. Ya, jadi ibu boleh nanti curhat. Tanya aja tuh ke Kang Tendi tuh, ada nomor saya ya Kang Tendi. Nanti di Arisalah ada. Ibu akhirnya kita harus berdoa pada Allah ya Bu ya, karena terkait dengan waktu, dipanjangan mah pasti panjang. Kita harus bersyukur pada Allah bahwa kita sampai hari ini memiliki hati yang sehat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas solihin. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni a'udzubika
min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.